Kok rendangnya nggak crispy? Hah? Rendang kok crispy? Siapa yang nggak tahu rendang? Makanan ini sempat dinobatkan sebagai makanan nomor 1 terenak di dunia oleh salah satu media terbesar di dunia, yaitu CNN. Rendang juga sempat diperebutkan antara Malaysia dan Indonesia, tapi kini rendang malah menyatukan kedua bangsa ketika juri MasterChef UK mengatakan bahwa rendang seharusnya crispy. Hah? Rendang harus crispy? Zaleha Kadir Opin adalah salah satu kontestan MasterChef UK yang menyajikan rendang ayam kepada dua juri Greg Wallace dan John Turturro. Namun Zaleha berakhir dieliminasi dan alasannya bikin geram. Salah satu juri, Greg, mengkritik Zaleha karena rendangnya tidak renyah. Boom! Langsunglah dua negara pencinta rendang ini meledak. Netizen Malaysia dan Indonesia bersatu mengkritik bahwa juri MasterChef UK tidak mengerti masakan itu. Mungkin kedua juri MasterChef UK itu harus menyesapi rasa rendang yang sesungguhnya, baru dapat mengerti kenikmatannya ya. Ternyata ada juga yang bisa membuat netizen Malaysia dan Indonesia sehati. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk! Ya ampun, kemarin ribut kuda lumping, sekarang martabak manis. Belum ada seminggu perang klaim antara Indonesia dan Malaysia tentang kuda lumping yang dipakai Miss Grand International Malaysia selesai. Sekarang ada yang baru lagi, kali ini martabak manis. Ya ampun, ada-ada aja. 9gag mengunggah video martabak manis dengan caption, "Apakah kalian sudah pernah mencoba makanan penutup dari Indonesia?" Tapi beberapa netizen Malaysia menyebutkan bahwa makanan itu berasal dari Malaysia yang bernama apam balik. Dan terjadilah lagi perang klaim antara Malaysia dan Indonesia sekali lagi karena martabak manis. Dilansir dari CNN Indonesia, martabak manis ini diciptakan oleh orang-orang Hakka di Bangka yang bernama Hoklopan, yang berarti kue orang suku Hoklo. Makanan ini sangat populer dan menyebar ke berbagai daerah di seluruh Indonesia dengan nama yang berbeda-beda, termasuk di Malaysia yang dikenal sebagai apam balik atau terang bulan. Meskipun namanya beda, tapi kan makanannya sama. Terus kenapa kita harus ribut? Giliran martabak diklaim Malaysia marah. Padahal kalau dikasih pizza juga mau. Jadi kawan, hargailah budaya kita terlebih dahulu. Niscaya orang lain pasti akan menghargai kebudayaan kita, termasuk makanan. Tampaknya masalah antara Malaysia dengan Indonesia semakin memanas. Sebelumnya, netizen Indonesia mempopulerkan tagar Shame on You Malaysia. Kini netizen Malaysia membalas dengan tagar Shame on You Indon sejak Selasa 22 Agustus. Perseteruan ini terjadi setelah insiden gambar bendera Indonesia terbalik di buku panduan SEA Games 2017. Banyak reaksi keras yang muncul dari warga Indonesia. Beberapa reaksi diantaranya adalah ikut-ikutan membalikan bendera Malaysia dan juga meretas website Malaysia. Padahal pemerintah Malaysia sudah meminta maaf secara resmi kepada pemerintah Indonesia dan memperbaiki kesalahannya dengan mencetak buku panduan baru. Presiden Indonesia Joko Widodo sudah mengimbau rakyat Indonesia untuk tidak mempermasalahkan lagi insiden tersebut. Namun netizen Indonesia masih geram dan terus menyerang Malaysia. Tidak terima negaranya dijelek-jelekan oleh Indonesia, kini netizen Malaysia menyerang balik Indonesia dengan tagar Shame on You Indon. Kata Indon sendiri mungkin singkatan dari Indonesia. Dilansir dari Batok, kata Indon konon bermakna merendahkan. Beberapa akun sosial media Malaysia juga mengunggah beberapa sikap buruk Indonesia terhadap negaranya pada ajang SEA Games tahun 2011 lalu yang digelar di Indonesia. Entah sampai kapan perseteruan antara dua negara serumpun ini akan berakhir. Apapun itu lebih baik sikapi dengan dewasa dan jangan saling membalas satu sama lain, apalagi berseteru melalui sosial media. Duh, lagi-lagi Malaysia nyolong. Indonesia dan Malaysia sepertinya akan selalu menjadi rival abadi ya. Setelah kontroversi bendera terbalik Indonesia di SEA Games kemarin, kini mereka kembali membuat netizen marah karena budaya Indonesia yang diklaim. Baru-baru ini, Sanjeda John, Miss Grand Malaysia 2017 memakai kostum nasional bertema kuda warisan yang sama dengan kostum kuda lumping. Tampilannya ini tentu membuat banyak orang Indonesia marah. Pasalnya wanita ini mengenakan kostum kuda lumping sebagai national costume untuk ajang Miss Grand International. Banyak netizen yang berkomentar, ini adalah harga diri bangsa. Kini pihak Mendikbud sedang mengumpulkan bukti-bukti bahwa kuda lumping merupakan kebudayaan asli Indonesia. Setelah bukti-bukti terkumpul, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi akan mengutus perwakilan Indonesia untuk menemui Malaysia. Padahal sebenarnya sih, lewat Instagram Miss Grand Malaysia sudah menuliskan bahwa kostum ini terinspirasi dari komunitas Jawa. Kalau diingat-ingat memang dua negara ini sering sekali rebutan ya. Tapi yang paling penting, rendang tetap harus punyanya Indonesia.